Selanjutnya, nomor 31. Fase-fase pembelahan sel secara mitosis. Urutan yang benar dari pembelahan sel adalah, oke, jadi kita bisa lihat di sini kalau yang nomor 2, ini benang-benang kromatin itu sedang memadat membentuk kromosom. Jadi ini mungkin adalah profase pada tahap awal. Oke, ini profase tahap awal. Kemudian nomor 1 ini ketika kromosomnya sudah semakin padat. Ini adalah profase tahap akhir. Kemudian nomor 3 ini adalah metafase, ya, kromosom sedang berjajar di bidang ekuator. Setelah itu ini nomor 5. Nomor 5 ini kromosomnya sedang menjauhi bidang ekuator menuju ke kutub-kutub pembelahan. Namanya adalah anafase. Dan yang terakhir, nomor 4, ini telofase ketika sudah terdapat lekukan pembelahan. Jadi jawabannya 2, 1, 3, 5, 4. Kan urutannya PMAT ya, profase, metafase, anafase, telofase. Lanjut nomor 32. Mangga kecil rasa manis disilangkan dengan mangga besar rasa asam, menghasilkan keturunan yang semuanya mangga besar rasa manis. Jika persilangan sesama F1 diketahui, jumlah keturunan pada F2 adalah 320 individu. Ya udah, jadi intinya diketahui jumlah keturunan pada F2 adalah 320 individu. Maka prediksi keturunan yang memiliki sifat unggul galur murni mangga besar rasa manis adalah, jadi kata kunci soalnya di sini adalah kita kan menyilangkan mangga besar asam dengan kecil manis ya. Ternyata anaknya itu besar manis, artinya besar itu dominan, manis itu dominan. Kalau kita bikin kodenya, berarti B besar itu adalah besar, kemudian B kecil adalah kecil, ya. Kemudian M besar itu adalah manis, dan M kecil adalah rasa asam. Nah, sekarang coba kita bikin persilangan ya. Untuk persilangan generasi pertama, parental generasi pertamanya itu adalah mangga kecil, rasa manis, disilangkan dengan mangga besar, rasa asam. Ternyata F1-nya atau keturunan generasi pertamanya semuanya adalah B besar B kecil, M besar M kecil. Sesuai ya, semua F1-nya adalah besar dan rasa manis. Jadi kita menyilangkan sesama F1. Jadi sesama F1 disilangkan, jadilah P2, parental generasi kedua. B besar B kecil, M besar M kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, M besar M kecil. Jika persilangan sesama dihasilkan 320 individu, jadi ini nanti keturunannya itu ada 320, maka prediksi keturunan yang memiliki sifat unggul galur murni, mangga besar rasa manis. Galur murni adalah nama lain dari homozigot. Jadi pertanyaannya adalah, berapakah yang mangga besar rasa manis homozigot? Berarti pertanyaannya, berapa yang B besar B besar, M besar M besar, kalau dia punya keturunan sebanyak 320 individu. Nah, kalau seperti ini caranya, kalian bisa menggunakan berbagai cara. Seperti bisa menggunakan metode papan catur. Ya, kalau menggunakan papan catur, pertama kita tentukan dulu gametnya. Dari parental ini, gametnya itu masing-masing ada 4. B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Ini pun sama ya. B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Nih, saya hapus dulu. Nah, dari sini kan tinggal bikin tabelnya aja. Nah, tabelnya itu adalah tabel untuk filial 2. Berarti tabelnya ini saya selesaikan dulu tabelnya. Ya. Nah, ini totalnya nanti ada 16 kotak. Tapi ternyata kan di soal itu kan yang ditanyakan adalah itu adalah B besar, B besar, M besar, M besar ya. Itu cuma ada satu kotak doang, yaitu di sini. B besar, B besar, M besar, M besar. Sedangkan di kotak lainnya, itu nggak ada yang B besar, B besar, M besar, M besar. Total kotaknya ada 16. Jadi artinya B besar, B besar, M besar, M besar itu ada 1 dari 16 kotak. Tinggal kalian kalikan aja dengan total dari individunya itu ada 320, sehingga total yang buah besar rasa manis itu ada 20 individu. Ya, jadi untuk nomor 32 jawabannya adalah yang bebek. Berikutnya nomor 33. Jika pial sumpel disilangkan dengan pial bilah, maka keturunan yang berpial biji adalah, jadi pada kasus atavisme bentuk pial ayam, itu kalau misalkan dia R besar, P besar, seperti ini, itu, jadi kan ada 4 kemungkinan ya bentuknya. Bisa R P-nya besar, R-nya doang,
bisa P-nya doang yang besar atau semuanya kecil, semuanya resesif. Ini kalau misalkan pakai bahasa Inggris itu, ini rose, ini pea, ini walnut, kalau ini single, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, walnut ini sumpol, kalau rose itu adalah gerigi, kalau pea itu adalah biji, kalau single itu adalah bilah. Jadi kalau di sini, jika piala sumpel, sumpel itu kan di soal ini R besar, R kecil, P besar, P kecil ya. Disilangkan dengan bilah, R kecil, R kecil, P kecil, P kecil, maka berapakah yang biji? Di soal udah baik banget, udah dikasih tahu gametnya apa. Jadi tinggal kita bikin tabel aja di sini. Jadi kalau kita punya parental, R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Gametnya udah dikasih tahu soal nih. Gametnya ini R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Kalau ini gametnya R kecil, P kecil doang. Berarti kan nanti tabelnya itu seperti ini kan. Tabel keturunannya R besar, P besar, R besar, P kecil. Maaf, salah tulis. R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Disilangkan dengan R kecil, P kecil. Jadi di sini keturunannya itu ada yang, ini apa nih? Ini kan sumpel ya. Ini R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Ini adalah gerigi. Kemudian ini ada yang biji, satu. Kemudian yang bilah itu ada satu juga. Berarti yang biji itu kan ini ya. Ini kan biji ada 1 dari 4 atau ada 25%. Oke, jadi untuk nomor 33 jawabannya adalah B, 25%. Kemudian nomor 34, seorang pria menderita talasemia minor bergolongan darah AB, menikah dengan wanita bergolongan darah O dan darahnya normal. Nah, talasemia minor itu dia berarti T besar T kecil. Jadi kalau talasemia itu bisa T besar, itu artinya dia talasemia mayor. Bisa T besar T kecil, itu adalah talasemia minor. Kalau talasemia minor tuh orangnya bisa hidup normal sampai tua, tapi kadang-kadang suka lemes aja gitu, lebih lemes dibandingkan orang biasa. Kalau T kecil berarti orangnya normal. Itu ya. Jadi laki-lakinya T besar T kecil, darahnya AB, berarti IA, IB. Menikah dengan perempuan O dengan darah normal. Berarti darah normal T kecil, golongan darah O, IO, IO. Berapakah kemungkinan melahirkan anak normal bergolongan darah A? Berarti anak normal itu kan berarti normal itu T kecil ya, T kecil. Kemudian bergolongan darah A berarti bisa IAIA atau IAIO. Tapi di sini kemungkinan IAIO karena di sini nggak mungkin tiba-tiba anaknya IAIA kan. Oke. Jadi caranya adalah kalian boleh pisahkan persilangan antara T sama I-nya. Jadi pertama kita cari dulu peluang munculnya T kecil ada berapa. T besar T kecil disilangkan dengan T kecil, itu kalau kalian kalikan silang, ini dapat 1 T besar T kecil banding 1 T kecil. Artinya peluang untuk dapat anak yang T kecil itu adalah 1/2. Kemudian kalau IAIB disilangkan dengan IOIO, itu kalau kalian kalikan silang nih, depan kali depan, kan kali silang cara gitu ya, depan kali depan itu IAIO, depan kali belakang IAIO, belakang kali depan IBIO, belakang kali belakang IBIO. Jadi perbandingannya adalah, ini ada dua atau 1/1 kan. 1/1. Berarti kemungkinan IAIO itu juga ada 1/2 atau setengah. Jadi karena di sini peluangnya setengah dan setengah, tinggal kalian kalikan aja. Kan peluang dua buah peluang itu kalau kita kasih kata dan, itu berarti kita kali ya. Jadi jawabannya 1/4 atau 25%. Ya. Jadi nomor 34 jawabannya adalah delta. Sekarang kita lanjut ya, nomor 35. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan mutasi atau mutagen. Nah, mutagen itu di sini yang pasti nggak mungkin, kalau kalsium hidroksida itu biasanya kita temukan pada tablet antacid gitu ya. Kalau kalian lagi sakit mah itu ada kalsium hidroksida biasanya, CaOH, MgOH. Itu tidak menyebabkan mutasi. Natrium klorida itu garam, NaCl.
asam asetat itu bisa ditambahkan pada makanan juga. Jadi jawabannya 4, 5, dan yang pasti 4 dan 6 ini ya, itu adalah penyebab mutasi. Kemudian ya berarti di sini asam nitrit juga bisa ya. Asam nitrit itu mungkin dapat kita temukan pada pengawet ya. Jadi jawabannya 4, 5, dan 6.